Mudah-mudahan ada waktu bagi kita untuk berdiskusi dari kisaran waktu yang coba kita lalui menjelang maghrib waktu Indonesia bagian barat tentunya. Baiklah, kita coba dulu berikan gambaran bahwa pertama, tahun yang melekat dalam kalender Islam disebut dengan tahun hijrah. Dan diambil dari situ kemudian sifat, ditambahkan ya nisbah, lalu kemudian dilekatkan tak di ujungnya, sehingga menjadi tahun hijriyah atau sana hijriyah. Kalau kita tuliskan kalimatnya dan kita gali kemudian asalnya, akan ditemukan satu hal yang sangat menarik dari penamaan ini, yang secara cepat barangkali saya coba urutkan. Kalau kita tuliskan seperti ini, hijrah, lantas kemudian kita tambahkan di sini ya nisbah, sebelum huruf ta tentunya, sehingga akhir kalimatnya menjadi hijriyah. Kita tuliskan misalnya hijriyah. Kita sudah pahami bersama bahwa dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang ditambahkan tak di ujungnya, apalagi kalau kita kemudian gali asal katanya, kata hijrah terambil dari kata yang juga sangat menarik, kata hajara. Ya, kalau kita turunkan kepada akar katanya dulu, ha, jimra, seperti ini. Kemudian kita tambahkan alif, menjadi hajara. Lalu kita temukan kemudian bentuk sifatnya atau masdarnya menjadi hijrah. Kalau kita urutkan dulu ke sini, secara bahasa kata hajara ataupun hajara, sikatnya adalah berpindah pada keadaan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ingat poinnya, bahwa bukan sekedar baik, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Anda tinggal di samping masjid, tapi Anda tidak pernah ke masjid misalnya. Mohon maaf, walaupun rumah Anda bagus, rumah Anda kemudian luas dan sebagainya, Anda tidak pernah ke masjid, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Anda ingin merubah keadaan Anda, mulai Anda ingin mendekat ke masjid. Maka perpindahan Anda ini kemudian secara bahasa itu bisa dinamakan dengan hijrah namanya. Baik, jadi bukan sekedar berpindah, Anda pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi itu tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Maka itu tidak dinamakan dengan hijrah. Orang Arab menyebutnya dengan bahasa standar intiqal, intaqala yantaqil. Ana antaqil ila min Bekasi ila Jakarta. Saya pindah dari Bekasi ke Jakarta. Tapi kepindahan saya ke Jakarta tidak membuat saya lebih dekat dengan Allah. Itu tidak dinamakan dengan hijrah. Jadi tidak sementara Anda katakan saya pindah dari Indonesia ke Oman, lalu saya katakan hijrah. Kalau kepindahan Anda ke Oman belum membuat Anda dekat dengan Allah, itu bukan hijrah namanya. Tapi yang paling menarik, kalau di Jakarta Anda belum dekat dengan Allah, di Bandung belum dekat dengan Allah, di Palembang belum dekat dengan Allah, di Padang belum dekat dengan Allah, lantas Allah pindahkan Anda ke Oman, dan belum juga Anda dekat dengan Allah, Anda butuh kemana lagi supaya Anda mendekat kepada Allah? Nah, kata kerja dari perpindahan itu disebut dengan hajara. Baik, kalau Anda ingin menambahkan alif misalnya di sini, sehingga berubah jadi hajara, maka secara singkat saja, secara singkat, ada perbedaan di antara dua kata ini. Jika disebutkan kalimatnya dengan bentuk yang pertama, ini menunjukkan proses yang cepat. Ya, hampir tidak ada rintangan, sekalipun ada hambatan minim didapati. Hajara. Tapi kalau kemudian ditambahkan alif di sini dalam prosesnya, maka alif di sini selain menunjukkan pada bertambahnya panjang bacaan atau dikenal dengan mad dari hajara jadi hajara, secara bahasa juga, ya, dalam ilmu bahasa Arab, jika satu kalimat dari kata kerja ditambah alif di tengahnya, salah satu maknanya selain menunjuk pada panjang bacaan, juga menunjukkan pada proses yang tidak mudah untuk diraih, tidak seketika didapatkan. Jadi ada sesuatu yang jalan yang panjang yang harus dititi. Ada proses yang harus diadaptasikan. Seakan-akan kata kerjanya menggunakan bentuk ini yang kedua, ingin menunjukkan pesan berpindah pada keadaan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semudah mengucapkan kalimatnya. Kadang di depan ada tantangan yang harus kita lalui, ada hambatan yang serius kemudian kita tangani. Jika Anda telah bisa melewati ini semua, maka Anda bisa mendapatkan nikmatnya, hasilnya, capaiannya, bahkan sifatnya. Itu yang dinamakan dengan hijrah. Ada di sini, kalau kita kemudian ingin jadikan hasilnya, atau sifatnya, atau keadaannya